Kalau Gen Z itu dia tergantung sama mood. Tantangan Gen Z yaitu mood. Jadi ketika dia ingin kerja, ya dia kerja. Tapi kalau dia tidak mood, berarti nggak kerja. Nah itu tidak boleh karena itu tidak disiplin. Jadi itu perilaku yang tidak baik. Kita jangan insecure. Jadi kita tahu nih akan potensi diri kita dan jangan kita bandingkan dengan orang lain. Halo Sobat Ajeng, kembali lagi di podcast Ngobrol Aja alias Ngobrol Bareng Ajeng atau JJ. Di episode kali ini kalian bakal ditemenin sama aku JJ dan yang pastinya aku nggak sendirian nih Sobat Aja. Aku bakal ditemenin sama anak muda Lampung yang berprestasi, menginspiratif dan juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Dan yang spesialnya di sini tamu kita kali ini tuh banyak banget mengikuti kegiatan-kegiatan di luar pendidikan. Langsung aja kita kenalan, ini dia Zahra. Halo Zahra. Halo Kak JJ. Ya, halo. Sebelumnya nama Zahra nih siapa lengkapnya? Kebetulan nama aku Azahra Nur Ariyanti, biasa dipanggil Zahra. Ya, jadi Azahra Nur Ariyanti biasanya dipanggil Zahra. Zahra sekarang kuliah? Iya. Kuliah semester? Semester 5. Semester 5 di mana kuliahnya? Kuliah di Universitas Malahayati. Jurusan? Psikologi. Jurusan psikologi. Nah, Zahra kan kamu jurusan psikologi ya. Terus kok bisa kamu ikut ajang apa ya, kecantikan kayak gini, modeling kayak gini? Itu gimana Zahra? Oh ya, sebelumnya kamu ikut ajang apa aja nih kegiatan-kegiatannya? Baik. Untuk yang pertama, karena aku mahasiswa psikologi, tentunya aku mengikuti lomba himpunan psikologi Lampung. Alhamdulillah aku menang juara 2 foto kontes. Dan juga di 2024 alhamdulillah mendapat gelar second runner up Putri Hijab Influencer Lampung 2024 dan tahun ini sebagai Putri Kebaya Etnik Lampung 2025. Wah, keren banget nih Sobat Aji. Kan kamu psikologis nih ya. Terus kok kamu bisa tertarik untuk ikut modeling ya, apa ya, pageant kayak gini, kegiatan kayak gini? Itu gimana awal mulanya? Karena di psikologi sendiri itu kita berbaur dengan masyarakat, sosial, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Dan tentunya aku juga dari kecil kebetulan KJJ sangat suka banget sama fashion show dan dunia modeling. Jadi emang dari kecil suka kayak gitu ya? Iya. Gitu. Oke, kamu kan sempat ikut Putri Influencer ya? Hijab. Putri Hijab Influencer Lampung. Nah, sama Putri Kebaya Etnik ini. Terus apa yang bisa memotivasi kamu untuk terus ikut kompetisi-kompetisi setelah satu pencapaian dan bakal ke pencapaian berikutnya lagi? Kalau dari aku pribadi, tentunya kita harus tahu potensi dalam diri kita, yang dimana kita harus meluangkan potensi itu menjadi potensi yang lebih baik dan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti lomba dan yang lainnya. Nah, dari momen-momen kamu ini kan banyak banget ya. Ada nggak momen yang paling berkesan itu? Momen berkesan sebagai influencer tentunya kita itu modeling, kita harus prepare dulu nih diri kita. Bagaimana potensi dalam diri kita, terus juga itu ketika ingin fashion show dan segala macam, itu tuh kita siapin dari jauh-jauh hari, dari bajunya, make upnya dan segala macam. Nah di situ kita belajar nih untuk ketika ada sesuatu kita harus planning dulu dan kedepannya apa, goalsnya apa, jadi tujuannya jelas. Oke Zahra, kan untuk kayak banyak orang bilang ya yang mengikuti dan banyak mungkin orang mikir kayak gue kayaknya kurang cantik nih kayak gitu, jadi kayak nggak pede ikut hijab influencer atau Putri Kebaya Etnik ini. Nah menurut Zahra sendiri cantik itu nomor satu nggak sih kalau mau ikut-ikut kayak gini tuh? Fisik tuh nomor satu nggak? Baik Kak JJ, sebelumnya untuk ikut modeling dan fashion show seperti ini, yang pertama itu bukan hanya cantik, tapi juga attitude, bagaimana kita berperilaku, berakhlak baik, dan bersosialisasi dengan teman-teman maupun lingkungan sekitar. Dan juga harus berpendidikan dan bisa meluangkan potensi diri dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak hanya cantik, tapi juga harus behavior, berperilaku, berattitude, dan juga brain, yaitu cerdas atau pintar.
Oke, Zahra kan ikut ajang-ajang seperti ini ya, dan juga kan Zahra masih kuliah kan, masih semester 5. Nah itu gimana sih dukungan dari orang tua Zahra? Kebetulan dari orang tua aku pribadi itu sangat amat mendukung anaknya untuk berprestasi, untuk menjadi lebih baik. Nah, dimulai dari ketika aku kecil. Ketika aku kecil tuh aku sangat suka modeling. Jadi sama bunda dan ayah itu diikutkan lomba seperti itu. Nah, dari situ mulai terasah nih prestasi kita, potensi dalam diri kita. Nah, dari situ mulai sekolah, SMP, dan sampai kuliah ketika ada lomba, terus aku ikutin. Jadi lingkungan tuh sangat suportif untuk aku melangkah untuk menjadi lebih baik. Dari teman-teman, keluarga, maupun dosen tuh sangat apresiasi sekali Kak Jeje. Kan dari berbagai kegiatan-kegiatan kamu tadi, terus kamu juga kuliah, itu gimana kamu menentukan prioritas kamu, kuliah kah atau kamu fokus ke ajang-ajang kayak gini kah, itu gimana? Coba tolong dijelaskan. Baik, dari aku pribadi tentunya skala prioritas itu sangat penting ya, dimana kita harus manajemen waktu. Nah, aku sebagai mahasiswa tentunya skala prioritas aku yaitu belajar. Karena dengan kita belajar, kita banyak mendapatkan ilmu dan juga bisa menyebarkan positif-positif kepada orang-orang sekitar. Dan untuk modeling tersendiri, aku hanya sebagai influencer aja Kak. Jadi dia fokusnya lebih ke pendidikan, tapi untuk dunia modeling aku juga sangat suka dan di situ aku mengembangkan potensi aku. Jadi tetap bagi kamu prioritas itu tuh tetap kuliah ya, kuliah, sekolah, pendidikan. Belajar ya. Oke. Untuk Zahra sendiri cita-citanya jadi apa? Kebetulan cita-cita aku menjadi psikolog Kak. Oh, psikolog. Iya. Emang pengen jadi psikolog. Iya. Psikolog cantik. Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang mau konsul ke kamu jadi seneng nih karena psikolog cantik gitu. Bisa aja Kak Jeje. Gimana menurut Zahra kalau pandangan Zahra sendiri ya untuk anak muda sekarang tuh kita tuh harus bisa membangun entrepreneur sendiri, membangun lapangan kerja sendiri, itu gimana menurut Zahra? Bisa dijelasin ke Sobat Aji? Iya, jadi kalau menurut aku Gen Z ini banyak banget nih challenge-nya dan mereka tuh takut akan interview kerja dan segala macam. Jadi mereka untuk membuka entrepreneur sendiri atau membuka lapangan kerja sendiri, mereka tuh lebih cocok seperti itu. Kenapa? Nah, di psikologi juga dijelaskan nih, kalau Gen Z itu tuh dia tergantung sama mood. Tantangan Gen Z yaitu mood. Jadi ketika dia ingin kerja, ya dia kerja. Tapi kalau dia tidak mood, berarti nggak kerja. Nah itu tidak boleh karena itu tidak disiplin. Jadi itu perilaku yang tidak baik. Nah kenapa sih Gen Z itu ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri? Nah kebetulan ya Kak, aku juga sebagai modeling, influencer, MC dan juga yang lain-lain, aku juga membuka pekerjaan tuh Kak. Dimana aku juga punya usaha bisnis Samyami. Jadi itu adalah Samyam Roll. Nah jadi kalau aku lagi nggak modeling atau yang lain, aku mengisi waktu luang aku dengan berjualan seperti itu. Jadi pemasukannya tidak hanya modeling aja, tapi dari yang lain juga gitu. Keren banget ya Sobat Aji. Bener-bener sebenarnya banyak banget ya kegiatan kamu itu kan. Nah, kamu kan aktif juga ya jadi volunteer gitu. Bisa dikasih tahu nggak Sobat Aji, apa aja kamu ikutin volunteer itu? Baik, yang pertama aku ikut volunteer komunitas Jendela Lampung, yang dimana komunitas ini mengajarkan anak-anak yang kurang mampu di daerah Teluk. Nah, di sini kami mengajarkan dari anak SD, SMP, dan ada yang juga putus sekolah, Kak. Jadi di setiap hari Minggu, itu Minggu pagi sampai siang kami mengajar di situ. Dan kebetulan juga aku ikut volunteer Bumi Loka. Nah, Bumi Loka ini baru nih Kak, jadi dia halo literasi yang dimana Bumi Loka ini juga sama seperti komunitas Jendela Lampung. Cuman kalau komunitas Jendela Lampung dia cakupannya sangat luas gitu. Jadi kalau Bumi Loka ini kan masih baru nih Kak, jadi orang-orang ini masih belum tahu nih Bumi Loka itu apa. Nah, di Bumi Loka ini kita ada setiap 2 minggu sekali kita mengajar dengan tema yang berbeda. Jadi misalnya minggu ini mengajar tentang kesehatan, jadi kita mengajar anak-anak tentang cuci tangan yang benar, sikat gigi yang benar gitu. Nah, dengan selanjutnya yaitu temanya berbeda tentang musik dan yang lain, itu kita mengajarkan semuanya. Jadi anak-anak Bumi Loka ini tahu nih apa aja yang ketika dia dewasa ingin menjadi apa, nah dia tahu nih.
Ini makanan kita udah sampai. Nah, jadi ini tuh cireng sama pisang. Pisang apa ya namanya? Pisang Terima keju kasih. dari Warta Coffee. Wow, kelihatannya enak banget ya Kak ya. Apa kita coba dulu ya? Boleh, yuk. Sekarang kan kita udah panjang ya ngobrolnya, jadi kita agak haus, kita minum dulu. Kita kali minum dulu ya. Kita cobain apa ini matcha, varian matcha dari Matcha Warta Coffee. Warta Kopi. Dan ini juga ada varian lemon Kak, lemon tea. Kamu suka matcha nggak? Kurang, agak pahit. Enak ya? Enak banget Kak, seger. Oke, iya seger banget matchanya, matcha banget. Oke. Oh ngomong-ngomong nih, kan semua orang pasti punya ya prinsip hidup atau moto hidup. Kalau Zara sendiri apa moto hidupnya? Nah, kalau dari moto aku pribadi, yaitu kita harus tahu nih potensi dalam diri kita. Dan yang pertama itu kita jangan insecure. Jadi kita tahu nih akan potensi diri kita dan jangan kita bandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang kan berbeda tuh Kak. Nah, kebanyakan Gen Z ini membandingin nih, ih kok aku begini ya, temen aku begini. Nah, jangan seperti itu, tapi kita fokus goals kita apa, tujuan kita apa. Jadi kita tahu tuh arah ke depannya gimana, tujuan hidup gimana. Jadi kita disiplin untuk meraih itu, seperti itu. Jadi moto Zara ini jangan insecure, jangan ngebandingin dengan orang lain, kita punya potensi kita sendiri ya. Jadi fokus untuk ke diri kita sendiri. Iya, Betul. Nah, terus ngomong-ngomong Zara jadi modelnya kayak gini kira-kira mau sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapannya, tentunya selama aku suka banget sama modeling ini, selama juga potensi aku terus mengalir dan kegiatan positif, aku bakalan terus lanjut sih Kak. Bakal terus lanjut untuk menginspirasi orang-orang. Betul sekali. Semoga nanti kedepannya kamu bisa lebih ke tingkat-tingkat nasional, bahkan internasional. Amin. Terakhir nih pesan-pesan untuk Sobat AJ dari Zahra. Coba kasih pesan-pesan untuk anak muda Lampung yang mau mulai bergerak jadi modeling ataupun yang dia merasa insecure, merasa gue nggak pede banget nih. Itu coba kasih motivasi pesan-pesannya. Jadi kalau dari aku pribadi, yaitu tentunya kita sebagai anak muda, kita harus kenali dulu diri kita bagaimana, dan juga kita tidak boleh insecure dan membandingkan diri kita dengan potensi orang lain. Karena setiap orang mempunyai potensinya tersendiri. Dan juga untuk para Gen Z yang suka mut-mutan, yang tadi kita bahas kan, suka mut-mutan, terus juga kadang takut, overthinking akan kedepannya gimana. Nah, kita tidak boleh overthinking karena overthinking itu adalah pemikiran yang negatif yang belum tentu ke depannya itu terjadi. Nah, gimana sih cara nguranginnya? Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti lomba dan prestasi lainnya. Ikut-ikut volunteer itu juga ngebantu banget ya buat kita lebih banyak pengetahuan, Pengalaman. Aku juga mau ikut gabung. Ayo. Oh iya, aku tadi mau nanya apa tadi Bumi Bumi Lokal. Lokal tuh masih baru, itu di mana mereka Di mengadakannya? di Kedaung Kak, di Kemiling. Oh di Kemiling. Iya. Itu sama kayak yang apa tadi katanya? Komunitas Jendela Lampung. Sama kayak dari SD gitu-gitu juga. Iya betul, cuman dia beda agensi aja. Tuh, oke. Oke Sobat AJ, itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan Zahra. Seneng banget bisa ngobrol sama Zahra, banyak banget motivasi, inspirasi untuk Sobat AJ. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Sobat AJ, untuk aku juga yang mungkin nanti bisa jadi kayak Zahra. Amin. Amin. Terima kasih ya Zahra, udah mau aku ajak ngobrol-ngobrol di podcast Ngobrol AJ. Terima kasih juga Kak JJ. Sama-sama. Sudah mengundang aku. Oke Sobat AJ, itu tadi ngobrol santai kita dengan Azahra Nur Arianti. Stay tune terus di podcast Ngobrol AJ. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye Sobat AJ. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.